welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Tan Sadla Utami di seputar gizi. Jeng jeng jeng, tang 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 tang. Ya, setelah sekian lama gue nggak bikin YouTube, vakum beberapa bulan. Sekarang gue bikin YouTube karena merasa gemas dengan teman-teman sekitar. Terus juga udah banyak banget yang nanyain tentang diet, karena masa pandemi ini kayaknya banyak yang berat badannya bertambah ya. Jadilah akhirnya gue bikin YouTube dan di subscribe ya. Oke, YouTube gue. Oke, sekarang gue akan bahas tentang diet. Diet, apa sih yang lo pikirin kalau tentang diet? Pasti nurunin berat badan doang. Ya kan, ngaku lu sama gua. Ya. Nah, ternyata teman-teman ya, diet itu nggak cuma nurunin berat badan. Ada diet untuk menaikkan berat badan. Ada diet untuk menyetarakan kebutuhan gizi. Ada diet untuk penyakit-penyakit tertentu. Bahkan kalian harus tahu, ahli gizi tuh punya buku diet kayak gini. Itu nggak cuma satu. Penuntun diet tuh, penuntun diet ini nggak cuma satu, tapi ada banyak. Kita punya banyak literatur, ya. Jadi kalau kalian yang yakin mau banget diet dengan asal-asal, ya udah gitu. Kalau nggak mau ke ahli gizi, tapi gue mau ngasih tahu kalian gimana sih untuk menentukan diet yang cepat. Satu, untuk menentukan diet. Pertama, lo harus hitung status gizi lu, IMT kalau untuk orang dewasa. Berat badan dibagi tinggi badan dikuadratin, dan hasilnya itu IMT lu, gitu. Terus juga lo harus tahu berat badan ideal lu. Kalau emang lu berat badannya masih ideal, tapi lengan ini gede, ya berarti bukan asupan lu yang dikurangin, tapi aktivitas yang untuk mengecilkan si lengan ini yang lu kurang, yang lu tambahin supaya lemaknya itu enggak berkumpul di sini, gitu. Nah, itu kan tadi status gizi, terus berat badan ideal. Nah, kalau status gizi, kan status gizinya berapa aja. Status gizi yang normal itu yaitu 18,5 sampai 23. Menurut Indonesia itu 18,5 sampai 25 kg per meter persegi. Gitu. Jadi kalau berat badan lu masih di antara 18,5 sampai 23 atau 25, udah stop. Berarti lu tidak kelebihan kalori, tidak kelebihan energi. Yang kedua, udah tuh tadi menghitung status gizi, berat badan ideal. Nah, lu udah tahu nih sekarang, oh status gizi gue overweightan, lebih atau obesitas, berat badan gue juga nggak ideal. Berat badan gue nggak ideal, di atas ideal. Oke, berarti sekarang tentuin dietnya. Oh, berarti gue harus diet untuk menurunkan berat badan. Ada apa aja sih diet untuk menurunkan berat badan? Yang biasanya paling sering adalah diet energi rendah atau diet menurunkan kalori, diet rendah kalori kalau kata orang-orang awam, gitu. Terus kan kok lu cuma bahas diet energi rendah, nggak ada diet keto, DEBM, terus juga diet-diet yang lain tuh yang dibilang sama orang-orang lain yang udah berhasil. Karena memang pada dasarnya kalau lu kelebihan energi, ya berarti yang dikurangin energi, nggak yang lain. Diet keto juga ngurangin energi kan, nggak makan karbohidrat sama sekali. What? Diet keto itu ada di kita, ada, cuma itu untuk orang-orang khusus. Terus kalau yang pengatur mengatur pola makannya dengan cara puasa, itu ada lagi. Itu namanya bukan diet, tapi namanya intermittent fasting.
yaitu adalah metode pengaturan waktu makan dengan berpuasa dalam periode yang ditentukan. Jadi itu bukan diet, beda lagi. Untuk makan udah tetap tuh, kalau di gizi itu bukan udah tetap sih, tapi udah ada tuh sarapan, selingan pagi, makan siang, selingan sore, makan malam. Udah kayak gitu aja, nggak ribet. Kita mah nggak ada puasa-puasa, nggak ada, tenang aja. Tapi kalau intermittent fasting itu adalah yang berpuasa yang dengan metode puasa, yaitu pengaturan jam makan, bukan pengaturan pola makan gitu. Nah, udah di kedua. Tadi udah menghitung status gizi dan BBI. Udah tahu dietnya, lu mau diet apa, diet rendah energi. Terus yang ketiga adalah menghitung kebutuhan sehari yang sebenarnya. Nah, ini yang orang lain tuh kadang lupa banget untuk tahu kebutuhan energi per hari dia tuh sebenarnya berapa sih. Banyak orang yang diet itu asal-asal diet. Gue diet, pokoknya gue harus ngurangin makan ini, pokoknya gue harus ngurangin makan ini. Padahal di tubuh lu itu tuh ada kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk bernafas, untuk sekedar mengedip, untuk sekedar berbicara seperti gue ini. Kalau yang tadi itu kebutuhan untuk tubuh kita sendiri itu namanya BMR, basal metabolism rate. Nah, kalau untuk seluruhnya untuk melihat aktivitas kita, melihat injury casesnya, melihat berat badan kita, melihat tinggi badan kita, melihat umur kita sendiri, itu namanya total energy expenditure, TEE. Kalau gue nyebutnya itu, banyak sih, banyak macamnya namanya, tapi gue nyebutnya itu energi total yang dibutuhkan tubuh dalam sehari. Kan nggak tahu nih gue TEE-nya itu harus ngitung kayak gimana. Inilah yang gue bilang, kenapa kalian kalau mau diet seenggaknya 1 kali konsul ke ahli gizi. Sehabis itu lu mau diet kayak gimana juga, bentuk bahan makanannya itu terserah lu. Karena diet itu nggak ribet. Yang penting lu tahu TEE lu tahu jumlah porsian karbohidrat lu segini, protein lu segini, lemak lu segini, terus zat gizi mikronya segini dari si ahli gizi. Itu nanti lu habis konsultasi, itu tinggal lu pinter-pinternya lu bikin menu. Gak harus mahal dan gak harus susah. Itu jangan dibikin ribet. Dan apalagi beli barang-barang diet penurun berat badan, minuman itu, aduh jangan deh. Lagi yang masih remaja, yang masih kayak gue nih belum nikah, udah yuk sayangin diri kita sendiri, karena kita ini akan melahirkan generasi berikutnya. Tuh, kita bertanggung jawab akan generasi berikutnya. Bahkan di ahli gizi pun kalau kita mau mendiagnosa orang itu terkena ini, terus juga kita mau kasih diet, itu tuh kita harus melihat buku setebal ini dan gak main-main. Dan lu percaya aja gitu sama produk MLM. Ya Allah, tolong, ini mah tolong. Iya, kurus, emang kalian kurus, tapi bener nggak kurus yang itu gitu. Kasus teman gue nih ada, Tan, gue diet nih Tan. Ya, lu diet apa? Iya, kemarin gue diet minum lemon setiap hari, terus sekarang perut gue sakit, lambung gue sakit. Yah, udah, lu kena gastritis, kena GERD itu mah. Bener aja pas dia cek ke dokter, dia kena GERD. Terus dilarang deh minum lemon. Ya iyalah, orang lu gak makan apa-apa lu minum lemon. Lemon itu asam, lambung lu asam, temu dah tuh bercampur, udah deh jadi lambung lu yang mencar, sakit gitu. Udah, jangan ngadi-ngadi, oke, friend. Terus juga kalau mau diet, pastiin minum air putihnya, cairannya tuh cukup 8-10 gelas per hari. Mungkin sampai segitu aja bacot-bacot gue, omong-omong gue tentang diet.
terutama diet rendah energi ini karena lagi booming banget nih di masa pandemi ini. Gue gemes banget sama kalian tuh, gemes banget. Bagi kalau orang yang gue gendutan banget, padahal lu nggak tahu status gizi lu aja tuh normal atau enggak. Gue gemes. Terus juga kalau ada yang mau nanya pertanyaan apapun, bisa komen atau DM IG gue. Udahlah segitu aja curhat tentang dietnya. Semoga bermanfaat untuk kalian, semoga dijalankan, semoga mendapat informasi yang jelas ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Terima kasih.